belum pernah bersekolah sama sekali. Biasanya kita ambil dengan data Dukcapil, terutama data NIK. Kalau tidak terdata di dua-duanya, berarti dikategorikan belum pernah bersekolah. Sekolah sama sekali. Pak, kalau ada beberapa kategori tadi kan Pak, yang terbanyak nih Pak, ini kan ada yang mungkin SD, SMP, kemudian ada SMA. Kan kita sudah 12 tahun Pak ya, wajib Pak ya. Nah, ini yang paling banyak ini kelas yang mana nih Pak? Kategori yang mana ini? Sebelumnya kita mengklasifikasinya tadi 3 nggih. Yang pertama adalah belum pernah bersekolah, kemudian lulus tidak melanjutkan dan DO. Kayak dulu. Nah, dari sini yang paling besar itu adalah belum pernah bersekolah, Pak. Itu ada sekitar 23.000 sendiri. Kemudian LTM lulus tidak melanjutkan itu sekitar 19.000, kemudian DO drop out itu sekitar 17.000. Dari data ini Pak yang bisa kita ambil tadi sudah kami sampaikan paling banyak adalah belum pernah bersekolah. Belum pernah bersekolah itu kan nggak tahu jenjangnya ya, karena belum pernah sekolah. Terus kemudian yang kalau dari LTM lulus tidak melanjutkan itu paling banyak dari SD ke SMP. Lulus SD tidak melanjutkan ke SMP. Itu yang paling banyak datanya. Gitu. Kemudian kalau DO jelas dia drop out, berarti kan belum sampai lulus. Jadi kalau kita lihat klasifikasinya yang jenjang tadi adalah di lulus tapi tidak melanjutkan. Dan di sini yang paling banyak adalah dari SD ke SMP. SMP malah. Nah ini kalau upaya dari BPMP Kalsel khususnya nih Pak, ini apa nih yang diupayakan saat ini nih Pak? Ya, kami terus bekerja sama terutama dengan Dinas Pendidikan penyampaian data ini. Kalau kami boleh sampaikan, kami ini kan bersama kabupaten kota, terutama Dinas Pendidikan mengawal namanya SPM Pendidikan, Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Di situ ada namanya APS, Angka Partisipasi Sekolah. Salah satu cara untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dengan menekan ATS. Anak tidak sekolah. Dengan semakin sedikit anak tidak sekolah, maka APS semakin baik. APS semakin baik berarti kan nanti larinya kan ke IPM. Larinya kan ke sana. Nah, APS ini merupakan salah satu indikator SPM pendidikan. Sedangkan SPM pendidikan adalah urusan wajib pemerintah daerah yang harus kita lakukan. Kan standar pelayanan minimal. Nah, dari situ yang sudah kita lakukan adalah penyampaian data-data dari kementerian tadi. Data ATS tadi, PATS, penanganan anak tidak sekolah. Perlu kita ketahui bahwa PATS itu adalah sebuah proses, Pak. Jadi PATS itu, penanganan anak tidak sekolah itu merupakan sebuah proses di mana kita disajikan sebuah data yang dinamis. Maka yang perlu kita lakukan pertama adalah validasi. Kami sampaikan data itu. Kemudian kita perlu validasi, kemudian verifikasi, kemudian kita perlu intervensi, kemudian terakhir dipantau gitu. Validasi itu valid tidak datanya ini. Ini kan penting nih. Karena data ini sumbernya dari macam-macam. Artinya begini, anak data belum pernah bersekolah. Apakah sebesar itu? Kita cek kembali datanya. Bisa jadi berkurang karena berpindah ke lain tempat, ke lain provinsi, ke lain kabupaten kota, itu bisa meninggal yang belum kemudian terdatakan, belum diupdate begitu ya. Jadi ini perlu diidentifikasi dulu, diverifikasi. Kalau sudah diverifikasi, nah kami kemarin sudah mengajak nih 13 kabupaten kota di Kalsel untuk verifikasi data. Alhamdulillah datanya sudah bergerak dinamis. Kabupaten kota bahkan kemarin juga sudah ada yang melakukan branding. Branding namanya penanganan anak tidak sekolah, PATS. Hampir semua sudah bergerak. Contoh yang kami sampaikan kemarin Kota Baru. Kota Baru kemarin juga di branding namanya Saijan. Seluruh anak sekolah, seluruh anak Kota Baru sekolah. Terus Kabupaten Banjar ini Kabupaten Banjar tuntas begitu. Kemudian beberapa dinas juga sudah mulai melakukan verifikasi dengan teman-teman operator dari desa, diundang, kemudian dicek, dilacak anak-anak tidak sekolah ini di mana begitu, diverifikasi. Kemudian Banjarmasin, Banjarbaru begitu ya, termasuk kemarin Tanah Laut dan seterusnya. Walaupun tidak semuanya Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.